Sungguh sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Satu pembukaan awal tahun di mana rancangan Tuhan ada di setiap orang percaya. Amin. Saya percaya keadaan kita memang dikatakan, ada berkata tadi tidak selalu baik. Terkadang tantangan makin kita hadapi, tapi kita harus percaya Tuhan kita, Allah kita memberi roh yang baru. Amin. Anggur baru dan roh yang baru akan tercurah kepada kita yang percaya. Amin. Kenapa? Tuhan akan memberi sesuatu yang baru, sesuatu yang hikmat baru, berkat yang baru, visi misi Tuhan yang baru buat kita. Saya percaya saudara, tidak ada lagi kata tidak semangat di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada lagi kata lagi yang lemah di dalam Tuhan tahun yang baru ini. Mari kita katakan coba. Tidak, dalam hati saudara, tidak ada kata lagi kata tidak semangat di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada lagi kata tidak semangat lagi di dalam Tuhan. Harus semangat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada lagi kata yang buat yang melemahkan di hati kita. Ada kekuatan baru, roh Allah yang baru di hati kita. Amin. Saudara, kalau kita perkatakan firman, kita perkatakan janji Tuhan, kita perkatakan sesuatu nilai-nilai menurut kita kuasa nilai-nilai rohani, maka iblis keluar dari kehidupan kita yang buruk. Amin. Dan iblis tidak akan berani mengganggu hidup kita. Karena apa? Di hidup kita perkatakan hal-hal yang luar biasa. Kata yang luar biasa itu adalah hal sederhana. Mengucap syukur apa adanya. Walaupun kondisinya tidak sebaik-baik sekarang ini. Tapi dengan kata mengucap syukur itu, iblis gemetar. Amin. Kenapa? Dia berkata, nah, mana kau? Tahun baru sama kayak tahun kemarin. Nah, makin parah. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, kami mengucap syukur apa yang ada hari ini aku makan dapat berkat. Mengucap syukur. Itulah kekuatan Allah ada beserta dengan kita. Amin. Ini tahun baru. Tahun di mana tahun ada satu terobosan, suatu pemulihan, tahun urapan baru, kegerakan baru, kuasa Tuhan terjadi yang baru. Dan saya percaya anggur baru itu akan tercurah bagi anak-anak Tuhan. Amin. Anggur baru, roh baru itu akan tercurah bagi Tuhan. Karena satu hal saudara, mari kita melangkah orang percaya dengan satu visi dan misi. Awal tahun saya berbicara tentang visi dan misi, tujuan orang percaya, gereja Tuhan dengan orang percaya. Kenapa saudara? Saudara, saya sangat percaya orang Kristen tergantung kepada rumah Tuhan. Karena di sana rumah Tuhan, Allah itu hadir. Amin. Saudara datang ke gereja, Allah itu hadir. Allah itu menyatakan kuasanya. Yang stres, yang masalah, yang pergumulan, yang sakit penyakit, yang apapun, saudara datang ke gereja, percaya gereja itu adalah jawaban. Tuhan mencurahkan kuasa dan urapannya dan memulihkan kita. Dan itu terjadi. Nah sekarang masalah begini, gereja harus punya tujuan. Gereja harus punya sasaran apa yang Tuhan bicara. Gereja Tuhan apa? Yang Tuhan berbicara. Apa yang kita mau kerjakan di tengah-tengah orang percaya. Kita banyak hamba Tuhan. Hei hamba Tuhan. Hei pelayan pekerja Tuhan. Hei yang dipanggil oleh Tuhan. Jangan kita melangkah pelayanan hanya sekedar main musik ulang, singer, atau melayani semuanya yang ada di gereja, tapi tidak punya sasaran apa yang Tuhan hendak dari gereja Tuhan. Saya sebagai gembala, saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan tahun ini bagi gereja Tuhan?
Kenapa? Sesuatu visi dan misi Tuhan beri, itu ada tujuan. Saudara, kalau gereja diberkati, umatnya pasti diberkati. Amin. Gerejanya Tuhan nyatakan kuasanya, jemaatnya pasti Tuhan pulihkan. Amin. Ini satu hal kebenaran. Makanya saudara, boleh dibuka Pak Nathanael tentang visi. Kenapa harus dimulai dengan satu visi? Ya, ada gambar dia yang kuning-kuning bergaris. Kita perlu saudara kasih dalam Tuhan. Tujuan Tuhan kita panggil, kita buka awal tahun ini satu tujuan apa? Satu Tuhan punya visi. Nah, oke, kita baca. Mengapa harus dimulai dengan visi? Kita baca sama-sama di Amsal 29 ayat 18 di depan saja ya. 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu. Ya, kita ulangi. 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Amin. Firman Tuhan berkata, jika tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Artinya begini, saudara orang percaya betul nggak? Ya. Saudara buka tahun baru. Tuhan bicara apa untuk saudara di tahun ini? Ada nggak? Ada kan? Tuhan ajar apa? Pegang ayat itu, pegang janji Tuhan. Amin. Nah, saudara pegang di awal tahun. Tuhan, sepertinya waktu tutup tahun saya renungi, saya melangkah di tahun baru di janji Tuhan, keluarga saya diberkati. Janji Tuhan, keluarga saya akan dipulihkan nih. Janji Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan beri buat saya, terobosan dalam kehidupan rohani. Ada enggak? Pasti ada. Kalau belum, saudara harus ambil sesuatu. Ambil, kenapa? Kalau tidak ada wahyu, artinya Tuhan berserta dengan kita, maka kita akan kacau, liar. Ngerti enggak? Kacau. Gereja Tuhan juga sama. Tuhan bicara apa? Ada tujuan gereja Tuhan buat kita. Kenapa? Ada satu sasaran yang kita harus lakukan setiap orang percaya. Saya percaya begini. Kenapa ini penting bagi orang percaya? Saudara boleh berkali-kali saudara ikut kebaktian. Boleh saudara ikut aktivitas semua. Tapi kalau saudara tidak punya visi dan tujuan, saudara capek sendiri. Betul? Visi dan misi. Saudara capek. Kenapa capek? Tuhan, saya udah dengar firman Tuhan. Saya udah Tuhan ke gereja selalu dengar. Bahkan saya catat khotbahnya. Saya lakukan ini pelayanan. Tetapi saudara dalam kehidupan rohani, dalam melangkah, saudara tidak punya tujuan untuk pembentukan, maka sia-sia. Kenapa? Saudara hanya sekedar ikut. Saya ada saudara ondel-ondel. Ondel-ondel tahu? Yang barongan. Kalau udah bunyi musik yang wek-wek, bocah-bocah, anak-anak yang punya anak keluar semua di gang. Kalau ondel-ondel sudah melangkah saudara, tuh hebat emang ondel. Temen matanya di Solo dia muter-muter saudara. Banyak gak pengikutnya? Banyak. Sampai saudara jalan muter ke ujung gang, muter ke ujung gang, mak-maknya, ibu-ibunya nyari anak gua kemana. Karena ngikutin ondel-ondel, dia lupa balik. Ondel-ondel keliling terus. Ke arah mana anaknya ke bawah ondel-ondel. Kita belajar. Jangan sampai kita menjadi orang percaya di tahun yang baru, kita orang Kristen yang ikut-ikut. Jangan. Tuhan bicara apa? Kita penting. Coba dibuka visi. Ya, visi dan misi. Tuhan berbicara apa? Visi misi, ukuran keberhasilan. Visi misi itu kedua ada ukuran keberhasilan. Kalau yang sekuler, perusahaan yang bekerja pasti mengerti. Semua perusahaan usaha
keluarga atau usaha, itu tujuannya ada. Satu, tadi yang disampaikan, visi dan misi adalah keberhasilan. Saudara mau nggak berhasil? Iya. Saudara, kejelekan orang Kristen begini. Kejelekan. Kita menyembah Tuhan. Kita mencari Tuhan. Kita minta Tuhan tolong, tapi kita nggak lakukan apa-apa buat Tuhan. Ngerti nggak? Nih, begini. Saudara, saya minta apa? Minta disembuhkan dari penyakit. Mungkin saya ada darah tinggi dan gula. Iya kan? Nah, kolesterol. Saya minta Tuhan sembuhkan penyakit kolesterol. Kita minta Tuhan sembuhkan, tapi kita nggak jaga, nggak ada usaha untuk kita makan. Nah, itu harus hati-hati. Ayo, saya pengen makan. Saya ada lebih. Kemarin makan, habis makan saudara, ngobrol puyeng. Ada 2 puyeng. Ini ngantuk. Malam tahun baru, ini ngantuk, aku kepuyengan. Ya kan, aduh saya bilang, biasa kalau ngantuk sih nggak pusing, apalagi kita jadi pusing habis makan. Saya tidur dulu sampai kebablasan. Dan satu hal, seringkali kita orang percaya, kita nggak lakukan apa-apa tapi minta Tuhan. Nah, kita gini, kita mau berhasil, tetapi kita nggak lakukan apa-apa. Salah, saudara. Benar nggak? Ya? Kita nggak lakukan apa. Kita mau berhasil, kita harus kerja keras. Amin. Nah, saudara, sasaran jangka panjang kita harus tahu. Ini Januari. Kita harus bikin 3 bulan lagi. Kita retret yuk, gereja, kita kumpul. Nah, bagaimana bisa bikin retret gratis? 3 hari 2 malam. Ada nggak sasaran? Ada. Dan saudara orang percaya gimana? Saudara, ayo, Januari yuk, bikin usaha apa supaya kita keluarga bisa dapat rezeki, bisa dapat makan, bisa dapat berkat, benar nggak? Ya, nah itu usaha. Nah terus berikutnya saudara, ya ke bawah, strategis dan program dan evaluasi. Nah ini perlu. Ya saudara, saya katakan gini, lebih baik gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Amin. Kita dalam kehidupan tahun kemarin kita mulai gagal. Tahun yang lalu mulai gagal. Saudara menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, saudara menjadi pelayan bekerja, mungkin saudara gagal. Lebih baik gagal untuk diperbaiki. Tahun ini tahun yang terbaik. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan itu. Lebih baik kita mencoba sesuatu daripada tidak. Jadilah mental berjuang seperti burung Raja Wali terbang tinggi. Walaupun ada badai, dia tetap melangkah maju di dalamnya. Amin. Kita jangan takut. Dan hal apa yang Tuhan beri? Kita buka di kitab firman Tuhan Matius 22. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, ya, budimu, dengan segenap akal budimu. Saudara, saya tetapkan gembala gereja Tuhan di tempat ini adalah Tuhan tunjukkan ayat itu. Kenapa? 2 hal hukum ini yang terutama. 1, tahun ini adalah kita harus mengasihi Tuhan Allahmu. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap akal budi. Ini catat saudara. Kenapa? Ingat, moto gereja kita 2 hal ini. Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budi. Saudara, kita orang percaya, saudara nggak datang ke gereja, saudara tidak menyembah Tuhan, berarti saudara tidak mengasihi Tuhan. Saudara jauh dari Tuhan, saudara tidak lagi berdoa, saudara tidak lagi menyembah Tuhan, engkau jauh dari Tuhan. Saudara, kalau hukum yang pertama kita tidak bisa lakukan, jangan harap hukum yang kedua. Kasihlah sesamamu, betul nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Ya artinya begini saudara,
Bukan berarti kita keluarga bermusuhan, kita berantem, bukan. Sama orang, bukan. Tetapi kita tidak bisa mengalirkan kasih Tuhan yang dahsyat dari Tuhan kalau hukum yang pertama kita tidak dapat dulu kasih Tuhan. Makanya saudara, gereja Tuhan banyak yang kacau balau. Dia lebih utamanya kasihlah sesamamu tanpa dia mengasihi hukum yang pertama. Makanya saudara, banyak yang ribut, banyak yang masalah. Karena apa? Kasihnya salah. Saudara, kalau kita punya kasih Tuhan, saya punya kasih Tuhan, saudara marah. Saya tidak tahu. Ini aqua saudara. Ini aqua saya ketemu di kamar. Dibuka dulu yang depan. Masih bagus ya? Lah, puji Tuhan. Ini aqua saya kebetulan pas malam tahun baru saya temukan. Kenapa nggak diminum? Ya kan? Nah, tetapi saudara, saya taruh di sini. Istri saya lebih dulu minum. Kenapa saya nggak bilang ya? Itu kan expired. Tapi saya haus juga tadi. Saya minum. Saya coba. Aman nih, gak ada pahit-pahitnya. Oktober, saya di lima baru ingat. Waduh, ini pada bentor-bentor yang di depan. Saudara, mungkin saudara, saya salah kasih, mungkin saya tidak tahu. Mungkin kalau dia ada kasih Tuhan, dia mengerti. Oh ya maklum Pak, Bapak nggak lihat sih expirednya. Coba kalau dia nggak ada kasih Tuhan, dasar, kamu bikin saya mati ya. Kamu mau bunuh saya ya. Istri ya dokter, apa yang mendasar nih? Membunuh saya supaya saya mati, alurasi ke papa ya. Mungkin kita nggak salah, betul nggak? Mungkin kita karena ada kasih Tuhan itu yang luar biasa di hati kita. Oh iya, salah, betul nggak? Oh iya, ini harus dirubah. Ya, puji Tuhan nggak apa-apa kan, bisa ada semuanya. Dari di rumah sakit. Puji Tuhan. Artinya begini saudara, kalau kita punya kasih Tuhan, gereja Tuhan, kita memiliki kasih Tuhan, apa yang kita lakukan saudara? Buka yang tahap kedua, Pak Nathan. Ya. Yang gambar coklat. Ya. Gambar coklat. Apa yang kita akan lakukan? Ya. Yang di atas visi. Ya. Satu, Tuhan mau kita lakukan apa? Pelayanan. Ya. Satu, Tuhan lakukan kita apa? Pelayanan, persekutuan, penyembahan dan penginjilan. Ya. Ya, satu yang judul di atas adalah pelayanan. Ya. Tujuan Tuhan adalah kita menuju ke pelayanan. Pelayanan itu adalah ya, satu, mendewasakan jemaat atau iman kita di dalam Kristus bertumbuh secara kualitas. Ya kan? Nah, saudara, kita perlu satu pelayanan. Ayo, kalau Ibu Oma S ya, karena dia memang suka melayani, amin ya. Dari muda, memang orang Ambon, orang Manado, orang Nias, terakhir di lahir. Ya kan? Kupang, ada di Kupang? Hah? Enggak. Nah, itu jiwanya jiwa melayani, betul nggak? Kalau ibaratnya sampai mandi pun juga tersuir rohani. Haleluya. Lagu-lagu rohani, ya kan? Nah, kalau kita orang Chinese, latar belakangnya bukan Kristen, rata-rata agama Buddha, ya kan? Nah itu agak sulit saudara, karena latar belakangnya kita kalau lagu kita nyanyi berhenti, kita agak canggung ya, kita agak ini. Nah tapi kalau kita sudah terlahir dari kecil,
mama papa yang kita sudah terlibat di pelayanan, kalau kita nggak melayani kayak ada nilai kurang, betul nggak? Ya, kita ada suatu pulang bersyukur kepada Tuhan. Makanya saudara, inilah kita tanamkan nilai-nilai. Nilai apa? Bisa Pak Nathan diampilkan nilai-nilai bahwa kita terlebih dulu diajar mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan kita datang ke gereja menyembah Tuhan. Amin. Kita datang ke gereja praise worship. Makanya saya minta tahun yang baru, warna baru gereja adalah kita lebih banyak praise worship, pujian penyembahan. Amin. Kita lelah, kita capek, pada saat kita memuji Tuhan kita senang hati kita. Amin. Kita lelah, kita capek, kita stres, putus asa. Pada saat kita akan pujian lebih banyak, kita menyembah Tuhan, kita disegarkan. Amin. Nah, ini luar biasa. Yang kedua saudara, persekutuan. Ini penting, persekutuan. Kenapa? Saudara, tanpa persekutuan kita tidak akan kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengajar, di persekutuan mengajar kita bersekutu dengan orang lain, satu dengan lain, percaya bahwa pertumbuhan secara kualitas iman kita. Jadi memang persekutuan saudara, saya percaya Bapak Ibu kenal saya, tapi kalau saya saudara hanya sekenal di mimbar, saudara belum seberapa. Tapi saudara, Ibu, Bapak kasih kenal sama, itulah persekutuan. Saya bisa menopang ibu saudara dalam pergumulan masalah di dalam apapun. Betul? Kalau mungkin ada masalah kita bisa saling menopang. Betul? Nah, inilah kuat. Saudara, kalau ada sakit penyakit, informasikan, itu lebih dekat. Amin. Jadi bukan jauh. Nah, itu. Dan kita percaya kuasa orang benar dengan kuasa doa. Nah, itu persekutuan ya. Yang kedua adalah kita belajar penyembahan. Menuntun kita memiliki relasi intim dengan Kristus, membawa mereka perubahan hidup. Nah, dalam penyembahan kita kepada Tuhan, gereja Tuhan harus mengajar kita menyembah Tuhan. Amin. Di dalam menyembah Tuhan itu ada mujizat Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory. Kita memuji Tuhan. Hadirat Tuhan ada. Amen. Saudara, kita beda. Nyanyi di gereja, nyanyi di rumah beda. Amin. Amen. Pada saat kita nyanyi di dalam Tuhan, di dalam gereja Tuhan, ada sesuatu kekuatan, power, kuasa Tuhan. Amin. Amen. Nah, inilah. Dan ketiga, menginjili, mengajar kita untuk bersaksi kepada yang lain bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin. Kita harus membagi, dan ini penting saudara. Dan kenapa? Hal-hal yang ini tahun ini kita akan jalankan. Nah, tetapi saudara, ada satu hal yang penting di dalam hal ini. Ya, Tuhan berbicara apa? Ya. Ya, coba dibuka Pak Nathan. Yang gambar anak panah penghalang teamwork, ya. Judul, mengapa perlu teamwork, kerjasama, ya. Nah, saudara, ini kita bisa lakukan. Tetapi ada satu ayat, kita akan baca di ayat yang bawahnya. Kasihlah Tuhan Allahmu. Kedua apa? Coba baca seorang. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yuk ulangin lagi agak kenceng. Satu, bangkit berdiri. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kita baca sama-sama kita. 1, 2, 3. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya begini, saudara, saya berkata, kanan kirimu sesama, oh, ya, depan belakangmu sesama enggak? Bagaimana kita bisa mengasihi? Mudah nggak? Kalau
Bicara mudah, tapi mempraktikkan susah. Coba senggol, coba tanya gimana kabarnya. Itu mengasihi sesama, betul nggak? Itu mengasihi sesama. Saya waktu malam tahun baru, Ibu Meti karena buru pulang jam 3 ya, jam 4. Saya terlalu, tapi bagi saya mau bangun entah 5 menit. Saya bilang, mana Ibu Meti? Saya bilang, udah pulang. Karena Bapak tidak bisa tidur kalau anaknya belum ada di samping ya. Haleluya, anak kesayangannya. Artinya begini, itu mengasihi sesama, itu belajar. Saudara, kalau kita tidak mengasihi, tidak bisa mempraktikasi Tuhan, dan harus bisa mengasihi sesama. Tidak bisa. Makanya saya bilang, coba senggol, coba tanya apa kabar. Kalau nanya apa kabar? Baik, udah. Coba, apa kabar? Udah makan belum? Oh, belum. Makan ada warteg. Nah itu tuh. Tuh, ayo. Itu mengasihi loh. Itu mengasihi. Kan nilai mengasihi itu beda. Kamu kenapa? Pak, saya jalan ke copet, hilang handphone saya. Semua. Saya nggak bisa pulang lagi, saya nggak punya duit. Ayo. Udah saya doain dalam nama Yesus. Celaka. Orang saya butuh duit, baru pulang naik bus ini Pak sampai cuma disuruh didoain, disuruh pulang lagi jalan kaki Pak Pendeta. Artinya belajar mengasihi itu berarti berkorban. Berkorban itu enak gak? Tidak enak. Kalau dia tidak punya kasih Tuhan nggak bisa melakukan, saudara. Nggak bisa. Banyak gereja Tuhan begini. Makanya maaf nih, gereja besar banyak. Dia jual entertain. Lampu yang berkedip, semua puji Tuhan. Wih, balik. Belum tentu. Hukum yang kedua dia bisa mengasihi sebelahnya. Belum. Dia habis memuji Tuhan, dia pulang. Sebelah gue siapa ya? Sebelah gue siapa? Gue gak kenal. Kecuali yang gue ajak. Sama-sama satu bus. Yang sebelah belakang gue siapa ya? Wah, gak kenal tuh. Kalau nyanyi mau ternyata kenceng gak gue. Nah, itu mengasihi. Nah, makanya Tuhan berbicara gereja Tuhan sekarang ini apa? Kita mau praktekkan. Benar nggak? Ya, itu bertumbuh bersama. Makanya saudara, saya senang. Oma, om, tante datang ibadah. Tapi saya senang. Kenapa? Apalagi tadi pas turun. Saya karena kan barangnya banyak di mobil. Oh iya. Mama bilang, batu. Om bilang batu. Batu. Pak Gembala banyak barang. Saya bilang, puji Tuhan dia bawa angkat. Tapi saya kira omongnya bawa panjang di batu. Kasih yang kecil. Artinya saudara, itulah kita mengasihi. Amin. Itulah senang kita membagi beban. Beban itu tidak bisa kita laksanakan. Beban masalah rekan kita tidak bisa laksanakan kalau kita tidak punya kasih Tuhan. Kenapa? Itu akan menjadi menggerutu. Itu menjadi masalah minimal di hati kita. Dasar ya, kemarin saya sudah bantu, dia tidak mau balas kebaikan saya. Masalah. Minimal hati kita masalah. Iya ya, saya buat apa? Saya berkorban buat dia. Dia tidak mengerti saya. Itu kalian belum terima kasih Tuhan. Ingat saudara, ada satu hamba Tuhan berkata begitu. Kalau mau kasih utang kepada orang, jangan harap itu kembali. Orang Kristen bagaimana? Dia nggak berani hutang kepada rekannya karena kebanyakan hutang. Hutang dicolok. Dia nggak kelihatan tuh. Dia kan akhirnya terjerat, betul nggak? Terjerat. Tetapi memang kita harus belajar.
kasihilah sesamamu. Apa yang engkau bisa. Engkau mau beri topangan, berilah. Artinya engkau memberi pinjaman, harus siap kalau nggak dibalikin. Amin. Ayo, aminnya cuma satu nih. Kita harus belajar itu. Betul kan? Kenapa? Keadaan makin sulit, keadaan tidak baik. Saya bilang gini, saya takut kok kalau mengasihi orang kaya sebelah saya oke. Tapi kalau mengasihi orang yang minim, Tuhan, jangan ntar dia pinjam saya. Jangan tadi yang minta duit ke saya, apalagi telepon sudah berdering. Kring. Oh, jangan begitu. Amin. Apa yang ada kamu punya 10.000, kamu beri 2.000. Emang kamu mampu, beri dia. Amin. Kalau dia tidak punya apa-apa, dia berilah. Doakan. Amin. Tuhan akan menolong. Ingat saudara, nah ini, saya percaya saudara yang duduk sini, saudara kalau praktekkan ini firman, kasihlah Tuhan Allahmu dengan yang benar ya, maka mujizat dan kuasa Tuhan bisa kita mengasihi sesamamu. Kenapa begitu? Saudara percaya atau tidak? Percaya atau tidak, kalau Tuhan bisa gerakkan orang sekeliling. Saudara, saya percaya begini. Saudara, orang itu bisa menolong saudara, memberi sesuatu kepada saudara. Apakah karena saudara pintar ngomong? Atau saudara pintar ngerayu? Atau saudara pintar membohongi? Ayo. Saya rasa bukan karena itu. Betul enggak? Kalau kita anak Tuhan, kita berdoa. Tuhan akan tolong saya di dalam kesulitan saya, ketiadaan saya. Pasti Tuhan bisa gerakkan si A, si B untuk menolong saya hari ini, memberi selembar untuk beli nasi bungkus. Amin. Yuk, praktekin saudara. Saudara lampung doanya begitu. Tiba-tiba ada orang kasih lu beras. Betul nggak? Siapa yang memujizat gini? Pernah? Dahsyat Allah kita, amin. Iya. Nah, sekarang saya tanya, kamu yang pintar ngerayu orang itu sehingga datang memberi satu beras karung, atau karena Tuhan gerakan dia bisa datang menolong kamu? Siapa? Tuhan. Nah, resepnya apa? Kalau kita mengasihi Tuhan terlebih dulu, betul nggak? Baru Tuhan melihat, kasihan ya, anakku dia capek nangis. Mungkin dia lapar, udah tuh pancinya kagak ada. Dia ketok-ketok tuh piring, kalau piringnya tinggal Indomie juga tinggal separuh. Dia ketok-ketok. Pas itu bisa gerakan apa? Karena Tuhan tidak buta. Amin. Tuhan tidak tuli. Kita melayani Tuhan, kita menyembah, kita berbakti kepada Tuhan, kita teriak Yesus, Yesus, Yesus. Hari ini kita sulit, Tuhan akan memberi pertolongan itu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kenapa? Saudara, jangan sampai saudara bilang, Tuhan tolong. Pancu dikumpulkan supaya ini tendang lagi. Kalau pagi bisa supaya kedengar, gua lagi susah. Kalian dengar semua saudara-saudaraku yang di kampung di mana? Gua lagi susah. Gua injek di panci. Saudara kau injek aja sampai kepeng kompor HP aja, tidak ada yang Tuhan, tidak ada pertolongan. Kenapa? Karena kamu jauh dari Tuhan. Tidak ada apa Tuhan menggerakkan. Tapi kalau engkau dekat, engkau baru ketok ke pagi, ting. Tuhan dan punya anakku lapar ya. Anakku susah. Tuhan akan memberi pertolongannya. Amin. Karena apa? Kita dekat sama Tuhan. Kalau kita jauh, lu panci, gembreng, sampai hancur. Tuhan nggak nolong loh. Ya, tapi kalau kita dekat, kita susah Tuhan beri pertolongan. Amin. Ini yang dahsyat. Ya, Nathan bisa buka tadi.
Ya, apa yang Tuhan? Ini penting, saudara. Ya, apa yang Tuhan mau di dalam mengasihi sesamamu? Satu, ya, kenapa perlu kita hidup bersama-sama? Nomor satu, nomor kita baca satu, saling. Kedua, beban, terus ketiga, mencapai hasil lebih, empat, kekuatan, lima. mewujudkan Ada kitab Matius 28:32 ya. Kita ini satu melengkapi. Amin. Itulah kelebihan kalau kita saling mengasihi, betul nggak? Saya dengan Pak Kesi punya kelebihan. Saya punya kekurangan. Saya dengan Pak Diki punya kelebihan, saya punya kekurangan. Dengan Pak Rian sama, dengan Jidu, dengan Hendra, dengan Gur, semua yang kita ada di sini. Benar nggak? Saya punya kelebihan. Tapi ingat, saya punya kekurangan. Dia yang melengkapi saya. Kanan kiri kita punya kelebihan, dia yang melengkapi. Ini saudara, ini punya kelebihan. Saya bisa lihat siapa yang cantik. Tadi tuh bungkus kado ada kembangnya di atas. Doraemon. Nah, coba. Ini kreatif. Ini nggak tahu nih siapa yang bikin. Kreatif kan? Ini kelebihannya apa? Ini kalau bikin suruh bungkus dia bagus, tapi kalau ini nggak tahu dah. Gue masa bodoh dah. Ini dari semua ibaratnya siapa? Bisa saya nih. Saya tahu kelemahan dia, betul nggak? Praktis. Dia nggak mau pusing. Aduh, dia bikin. Ya ini aja. Ini ada kelebihan dan kekurangan nggak? Kita harus menyimak. Saling mengasihi ya. Jangan lihat peluangnya, lihat dalamnya. Jangan lihat luarnya, luar. Jangan lihat dalamnya. Aku doain di saya. Kalau kita lihat, ingat saudara, kalau kita ada Tuhan, itu tidak perlu sesama melihat Tuhan. Hatinya punya Yesus yang sama, yang luar biasa. Haleluya. Amin. Itu luar biasa. Makanya saudara, ini baru bisa dipraktekkan, saling melengkapi, ya, meringankan beban, mencapai hasil yang lebih, menambah kekuatan. Wah, ini dahsyat. Gereja Tuhan tahun ini kita melangkah akan luar biasa. Apalagi pernyataan dari siapa? Kemarin saya ketiduran lagi nih. Saya kelelahan. Katanya ada mau ditemukan sebidang tanah mau dibeli 70 juta ya. 100 juta. Saya nggak tahu nih. Yang rapat-rapat katanya sudah siap tuh duitnya. Haleluya. Saudara, itu meringankan. Amin. Saudara punya berkat yang besar apa? Saudara punya berkat, yang punya duit, itu meringankan kita yang mendoa, yang punya tenaga. Betul nggak? Nggak ada heran, nggak ada mustahil. Kita akan punya gereja yang tetap. Haleluya. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kita punya usaha di gereja itu. Saya rindu saudara dibawa di tempat bisa disewa gedung serbaguna buat wedding. Ibu-ibu, oma-oma yang di sini pintar masak, bikinlah masakan. Iya kan, bapak-bapak yang rahasia. Ya, rahasia itu tetap berguna. Amin. Kalau tidak ada kebersihan itu kagak bersih tuh gereja. Haleluya, beri kemuliaan Tuhan. Jangan pindah itu sebagai kebersihan. Tidak ada kebersihan kagak beres itu gereja. Pusing tuh gembala sama stafnya. Itulah saya rindu. Wah, saya nggak tahu. Baru saya berkata tahun baru ini tahun terobosan berkat Tuhan. Saya tidur di rata ada sebidang tanah. Haleluya. Saya bilang, saya WA, ayo cepat cari Januari kalau bisa dibeli, jangan lama-lama. Bunda kan ada batu iblis gak bisa bubar lagi. Cepat kita beli, kita melangkah. Amin. Saya percaya itu berkat Tuhan. Berikutnya saudara, penghalang adalah kita ada proses yang ke bawahnya, Pak Adam. Ya, kita tujuannya apa? Mengasihi sesama. Untuk penghalangnya apa? Kita harus ego pribadi. Kita harus hilangkan. Ya, kedua
kepribadian individu, cara pandang yang berbeda. Ingat saudara, Pak Pendeta sih gampang khotbah, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama ini yang sulit, betul nggak? Iya. Saudara dekat saya, saudara nggak tahu kalau saya marah, ya kan? Saudara dekat saya nggak tahu kalau saya diam berarti saya agak marah. Kalau saya diam, saya nggak komentar, mungkin itu sifat. Ya kan, harus dimengerti. Tetapi ada beda. Orang kalau dia marah, dia ekspresikan, dia langsung tembak. Ya kan, kita harus mengerti. Nah, kedua yang pertama ego pribadi. Saudara, ini kita belajar. Tahun ini akan tahun kita berkembang bertumbuh bersama. Jangan sampai saudara yang hadir di sini, kalau bisa 3 bulan lagi pasti kita bisa retret bersama-sama berangkat. Amin. Saya berdoa bisa bus gratis, villa gratis, semua kita tanpa biaya, nanti janji iman. Amin. Nah, kita berdoa. Kenapa? Nabung. Janji iman. Iya. Dan saudara, kita belajar, betul nggak? Nah, belajar apa? Kita ego pribadi emang agak sulit. Kedua, rasa tidak aman, rasa miskomunikasi. Saya bisa nggak miskomunikasi? Bisa. Seringkali saya di WA, saya mengerti. Lu tahu? Maksudnya, lu mau tahu nggak? Lu tahu? Tahu apa saya? Saya nggak tahu apa-apa. Maksudnya dia tawarin saya tahu. Aku. Saya ngerti salah, tahu. Tahu dapat tahu, tapi mirip kan? Mirip. Di WA tulisnya tahu. Maksudnya, lu tahu apa? Dia marah, maksudnya bukan tahu. Kamu tahu di saya. Lu tahu apa? Dia bilang, tahu ya, tahu kuning, tahu putih, mau dibeliin tahu Sumedang yang goreng tuh enak, yang ada, apalagi ada tahu yang pedas. Maksudnya lu tahu apa? Maksudnya, tahu ya marah. Itu kita harus ya, kepribadian individu, cara pandang. Nah, ini kita belajar loh. Ya, artinya begini. Kita dalam tahun ini mengikut Tuhan tidak harus ada memikul salib. Amin. Memikul salibnya apa? Yang tadi adalah yang dahsyat. Kita kasihlah Tuhan. Kita mengasihi sesama seperti diri kita. Itu kita praktekkan. Tetapi ada salib yang kita pikul ini. Ngerti nggak? Salib. Artinya gini, kita bisa taat kepada sesama atau gereja Tuhan, tetapi kita harus belajar menundukkan diri. Ngerti nggak? Menundukkan diri ini susah nggak? Susah. Bapak, ibu yang punya keluarga, saudara tahu. Tipe istri saya, tipe orang keras. Kalau ngomong kayak orang Batak, tanpa koma, langsung titik poin, tancap gas. Ya, ini model. Ya kan? Bagi saya, lu mau kasar banget. Ngomong kagak enak buat saya. Ya kan? Nah, kita harus apa? Memahami, belajar. Artinya saudara, satu hal kita harus belajar apa? Kita mengerti dulu, memahami. Kita harus salibkan dan juga kita ajar ke dia supaya tidak miskomunikasi. Nah, ini kita ajar. Hidup berjamaah perlu nggak? Nah, perlu. Artinya begini, apakah istri saya ngomong kasar, ngomong tidak enak, langsung cerai, langsung nggak ada di depan saya? Enggak kan? Tetap itu istri kan? Tetap ada. Siapa suruh lu salah pilih? Berdoa loh, tapi gak boleh cerai kan, betul gak? Haleluya. Makan tuh buah ada getahnya, tunggu getahnya, udah banyak dimakan getahnya. Artinya saudara, ya, kita penundukan diri itu tetap namanya istri harus tunduk kepada suami. Hasil keputusan kepada suami, betul nggak? Nah itu penundukan. Taat, ya dia taat harus. Dia bersihkan tanggung jawab, tugas-tugas, betul nggak?
itu ketaatan, tapi penundukan itu perlu. Nah, kita anak Tuhan, kita melayani. Kita di gereja. Kita gereja, Tuhan beri buat kita. Amin nggak? Amin. Saudara, mari ibu-ibu bapak minggu depan contoh. Minggu depan kita udah punya tanah di sana. Kita bangun sudah jadi gereja. Luas 100 orang, 100-200 orang. Full AC. Di atas dibangun kontrakan-kontrakan kos. Wah, yang ngekos tetap di sana. Jaga gereja sekali berdoa di bawah. Nah, saudara, kita mau pindah. Enggak di Moy aja. Biar orang mau tutup Moy, pindah sono. Enggak, aku mau di Moy. Nah, aduh. Itulah bicara tentang penundukan ini. Ayo pindah-pindah. Amin. Ayo kita melangkah. Itu ada nggak belajar? Ada. Tuhan Yesus kepada Allah Bapa di surga pada saat itu, ya kan? Dia sebenarnya sulit, saudara. Kenapa Tuhan salibkan saya? Kenapa Tuhan saya sebenarnya dosa manusia? Dia taat gak Tuhan Yesus? Taat. Dia lahir, dia bikin mujizat, dia lakukan pelayanan, dia menolong orang, dia baik, dia lakukan sesuatu. Dia maka Tuhan, saya lakukan yang baik, saya udah taat. Kenapa di akhirnya cerita perjalanan hidup saya harus disalibkan? Dia bisa lari nggak? Bisa. Dia Tuhan sendiri, dia bisa lari dari kenyataan. Oh, dia berkata, hei orang Farisi, yang orang-orang Saduki, orang-orang ahli Taurat yang menghukum saya, hari ini yang perintahkan saya dihukum mati, disalib. Hari kalian mati, bisa nggak hari itu? Mati. Kita bisa beda nanti. Betul nggak? Bisa. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Tidak. Bukan. Menderita nggak? Menderita. Demi apa? Penundukan diri. Saya harus taat. Dia tahu. Oh, gejolak dari hati. Saudara nggak maling, dituduh maling. Menderita nggak? Menderita. Semua satu orang, satu kampung. Lu maling lu. Lu maling. Menderita nggak? Menderita. Walaupun engkau tidak maling, sedikit ambil barang sesuatu, tapi engkau dituduh satu kampung engkau maling. Menderita. Yesus ngalamin itu. Tapi dia taat kepada Bapa di surga. Dia jalan. Karena apa? Sesama, menolong sesama. Barang siapa yang percaya Yesus, dia akan memperoleh keselamatan. Dan dia bersama denganku, bersama Bapa di surga. Hanya menanggung sesama. Derajat Tuhan Yesus Allah sama seperti manusia. Tapi hari itu dia menyelamatkan, dia tembus dosa kita supaya kita diselamatkan jauh dari neraka dan dosa. Dosa itu ditanggung oleh Yesus dan dia berangkat di surga. Nah ini saudara, ini kita bicara apa? Bahwa pengorbanan kita mengasihi Tuhan seperti Yesus mengasihi. Yesus taat sama Bapa di surga. Firman ini ya amin. Firman ini bukan buat kita dipraktekkan, tapi Yesus sendiri sudah praktekkan. Akan lahir seorang juru selamat bagi dunia ini. Ya saya bilang, semua merayakan selamat Natal. Yesus lahir, dia taat. Ada nggak tercatat di sini Yesus membuat dosa? Tidak ada satupun ayat ini mencatat Yesus buat dosa. Yesus taat, dia lakukan kebenaran. Dia taat hidup benar di dalam Tuhan. Keadaan apapun dia taat, betul nggak? Iya, dia taat, dia lakukan sesuatu, dia berkorban. Sampai saudara dia dikhianati. Yudas, Petrus, dia tetap. Dan satu hal saudara, kepada Tuhan dia taat, kepada sesama. Ingat saudara, itu yang luar biasa Yesus. Pernahkah sesakit-sakitnya Yesus dia menghukum Yudas? Adakah caci maki Yesus kepada Yudas?
Itu tidak ada tertulis, betul? Itu dahsyatnya. Saudara, kalau kita dengan sesama, kita harus belajar itu. Tuhan yang tahu. Itu dahsyatnya Tuhan kita kepada sesama. Dia berani berharga untuk seorang kita supaya diselamatkan. Ini dahsyatnya. Makanya saudara, visi gereja kita, kasihlah sesama. Tidak usah banyak teori saudara. Teori, pergilah jadi bangsa semua muridmu. Oke, amin. Tapi saudara, hidupmu nggak jadi terang, hidupmu tidak jadi berkat, hidupmu tidak jadi terang. Tidak ada satu orang pun yang akan mendengarmu dan mengikutimu. Karena hidupmu tidak dekat dengan Tuhan, jauh dari Tuhan. Tapi kalau hidup kita menjadi terang dan berkat, dia datang, dia orang dekat dengan dia sukacita, amin. Amin. Karena apa? Ada Yesus di dalam dia. Ada Yesus. Ingat saudara, takarannya adalah bukan karena umur, bukan karena lansia, bukan karena kita yang sudah tidak ada gunanya. Ingat, takaran itu adalah kalau hati kita memiliki kuasa Tuhan. Amin. Saudara, saya bisa dekat dengan Pak Kensi, saya bisa dekat dengan kasih ini, karena saya ingat ada kasih Tuhan yang ada di dalam dia. Amin. Ada kasih Tuhan. Kenapa? Kalau dekat sama dia, saya jadi adik. Saya dekat dengan Hendra, saya dekat ibu dan bapak, saya nyaman karena ada kasih Tuhan. Nah, Tuhan mau itu, saya percaya kalau ada kasih Tuhan, saudara, semua orang akan datang kepadamu, datang ke gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan ini ada kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, kita tidak perlu lagi menginjili susah-susah. Kita tidak perlu kita mendoktrin orang. Kamu harus percaya Yesus. Kamu harus dibaptis ulang. Kamu harus tidak perlu. Hanya kita jadi terang dan berkat. Kita membagi sesuatu. Ayat ini berkata, jika kalau ada tidak punya baju, belilah baju. Ada ayatnya kan? Dan jika saudaramu apa? Nah, itu yang diminta Alkitab. Berilah setanya. Saudara, itu terlalu tinggi kalau kita praktekkan. Tetapi ayat berkata itu. Makanya saudara, hari ini saya percaya tahun baru ini tahun pemulihan Tuhan, amin. Tahun di mana Tuhan akan merubah kita. Dan saya percaya orang yang miskin akan berkah dan ini dengan yang miskin akan kuat, yang miskin berkata budaya. Semua band musik siap. Dan itu ayat saudara. Kenapa ayat ini bisa dinyanyikan? Karena saya dia percaya satu kepada Tuhan bahwa saya miskin, saya lemah, Tuhan melahkan. Amin. Dan ingat, bukan hanya itu, dia percaya ada saudara seiman yang menopang dia. Amin. Ada saudara seiman yang menolong dia. Kenapa? Dia bisa kuat, dia bisa berada hari. Saudara, kita bisa berdiri di sini karena Tuhan, amin. Kedua, karena ada orang-orang dekat saudara yang menopang. Kalau bukan karena dekat-dekat saudara yang ada menopang, kita tidak akan kuat bisa di sini, amin. Karena ada saudara yang dekat, ada anak Tuhan, ada orang-orang saudara siapapun yang dekat yang menopang engkau. Saya bisa jadi gembala, jadi pendeta di sini karena ada pengurus, ada jemaat, ada bisa di sini, amin. Karena ada ibu bapak ada di sini, saya bisa jadi begini. Coba saya punya duit, saya sewa gedung, kosong gak ada yang datang, saya ngomong sini khotbah, gak ada gunanya kan? Pendeta gila dia.
Dia ngaku pendeta. Saya stres. Saya beli gedung. Yang datang nggak ada. Saya ngoceh sendiri di mimbar. Kosong ini. Nggak ada artinya. Saya ada. Kamu saudara. Kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin.